Bayangkan seorang pria yang 20 tahun tak pernah merayakan ulang tahunnya sendiri. Dialah Draven Han, CEO muda dingin yang hidupnya hanya diisi kerja dan kesepian. Tak ada tawa, tak ada kue, hanya sunyi di rumah megahnya setiap tahun. Hingga datang Suhua, pembantu miskin yang polos dan tulus. Tanpa tahu batas, ia menyiapkan kue kecil dan makan malam sederhana di hari ulang tahun Draven, berharap sekadar membuatnya tersenyum. Ia tak tahu, tindakan sederhana itu akan mengguncang hati sang CEO yang beku, mengubah kesunyian jadi hangat, dan menumbuhkan cinta yang tak pernah mereka duga. Dan inilah kisahnya. Draven Han, seorang CEO muda berusia 35 tahun, pemimpin dingin yang dikenal perfeksionis dan nyaris tak pernah tersenyum. Hidupnya berputar antara rapat, dokumen, dan bisnis bernilai miliaran won. Ia tidak memiliki keluarga, tidak punya sahabat, bahkan karyawan pun hanya berani bicara padanya bila urusan sangat penting. Semua orang tahu, setiap tanggal ulang tahunnya, Draven justru semakin sibuk. Seolah hari itu adalah pengingat bahwa ia sendirian di dunia ini. Namun, tahun ini ada sesuatu yang berbeda, karena di rumah besar nan sepi miliknya, sudah beberapa bulan ini tinggal seorang gadis sederhana bernama Suhua, pembantu rumah tangga baru yang datang karena butuh uang untuk membiayai adiknya yang sakit. Suhua berusia 23 tahun, polos, ceria, dan sangat pekerja keras. Ia sering memulai hari sebelum fajar, menyiapkan sarapan, membersihkan taman, bahkan memperbaiki hal-hal kecil yang rusak tanpa diminta. Meski Draven jarang bicara dengannya, gadis itu selalu memberi salam dan senyum setiap kali mereka bertemu, walau sang CEO hanya membalas dengan tatapan datar. Namun diam-diam, Draven memperhatikan semua yang dilakukan gadis itu. Ia heran, mengapa gadis semiskin itu bisa begitu tulus. Tak ada motif, tak ada kepura-puraan. Hingga tibalah hari itu, tanggal di kalender besar ruang kerjanya menandai hari ulang tahunnya yang ke-35. Tapi seperti biasa, Draven tak menganggapnya istimewa. Ia bahkan membuang pesan ucapan dari asistennya, menolak makan malam dari klien, dan memilih pulang larut malam. Di rumah hanya ada kesunyian dan aroma sabun wangi dari ruang dapur. Lampu-lampu sebagian sudah dimatikan. Namun, saat ia membuka pintu ruang makan, langkahnya terhenti. Di tengah meja makan yang biasanya kosong, terletak sebuah kue kecil buatan tangan, dengan lilin sederhana di atasnya. Di sekeliling meja, ada 2 piring, 2 gelas air putih, dan beberapa hidangan rumahan yang aroma rempahnya memenuhi ruangan. Suhua berdiri gugup di sisi meja, menunduk dalam-dalam sambil memegang serbet. "Tuan Draven, selamat ulang tahun," ucapnya pelan, hampir tak terdengar. Pria itu terdiam, tatapan tajamnya bergeser ke arah kue lalu ke wajah Suhua. "Siapa yang menyuruhmu melakukan ini?" tanyanya dingin. "Tidak ada, Tuan," jawabnya cepat. Saya pikir tidak baik kalau seseorang tidak pernah merayakan ulang tahun. Maaf kalau saya lancang." Draven menarik kursi, menatap meja itu dengan ekspresi sulit ditebak. "Kau tahu, sudah 20 tahun tak ada orang yang berani melakukan hal seperti ini di hadapanku." Suhua menggigit bibir. "Mungkin mereka takut salah, Tuan, tapi saya tidak tahan melihat meja makan selalu kosong setiap malam." Keheningan menebal di udara, hanya suara jam dinding yang terdengar. Lalu perlahan, untuk pertama kalinya, Draven menarik napas panjang dan duduk. "Apa ini?" tanyanya sambil menatap masakan. "Sup rumput laut. Itu makanan yang biasa dimakan orang saat ulang tahun di desa saya." Draven menatap mangkuk itu lama sebelum akhirnya mengambil sendok dan mencicipinya. Seketika rasa hangat menjalar di lidahnya, bukan karena bumbunya sempurna, tapi karena sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Perhatian. "Kau tahu, aku tidak suka hal-hal sentimental seperti ini," katanya setelah menelan suapan pertama. "Saya tahu, Tuan, tapi mungkin sekali-sekali Tuan perlu mengingat rasanya punya seseorang yang peduli." Suasana berubah hening lagi, tapi kali ini bukan hening yang canggung. Draven makan perlahan, Suhua hanya duduk di seberangnya menunduk sopan.
Setelah beberapa menit, pria itu menatap kue kecil di tengah meja. "Kau yang membuat ini?" "Iya, Tuan. Saya minta resep dari internet," katanya malu-malu. "Tidak bagus ya?" "Bentuknya jelek," gumam Draven datar. Tapi bibirnya sedikit melengkung. Suhua menatap terkejut, menyadari itu senyumnya pertama. Ia menatap pria itu lama, seakan baru sadar bahwa di balik ketegasan dan dinginnya wajah itu, ada seseorang yang kesepian luar biasa. "Kau ingin aku meniup lilin?" tanya Draven seperti bercanda. "Tentu saja, Tuan, tapi jangan lupa berdoa." "Doa?" Ia tertawa pendek. "Aku sudah berhenti berdoa sejak lama." "Maka hari ini, cobalah sekali lagi, Tuan," kata Suhua lembut. Mata Draven sedikit melembut. Ia menatap lilin itu lama, lalu menutup mata sebentar. Tak ada yang tahu apa yang ia doakan. Tapi ketika membuka mata, sesuatu dalam dirinya terasa lebih ringan. Ia meniup lilin, dan untuk sesaat, dunia terasa tenang. Namun ketenangan itu tak lama. Malam itu, saat Suhua membereskan meja, ponsel Draven berdering. Dari seberang sana, suara seorang wanita terdengar. "Draven, aku mendengar kau menolak kontrak dengan grup Lee. Kau gila, itu proyek terbesar tahun ini." Suara itu adalah Jien, mantan tunangan Draven yang dulu meninggalkannya karena ambisi. Draven berdiri di balkon menjawab dingin. "Aku sudah bosan menjual hidupku demi angka di laporan lala rugi." "Kau berubah. Sejak kapan kau peduli hal lain selain uang?" cebir Jien. "Sejak seseorang mengingatkanku bahwa aku masih manusia," jawab Draven tenang. Suhua yang mendengar percakapan itu dari dapur menunduk, tak menyangka dirinya disebut. Tapi malam itu juga, rumor mulai beredar di kantor. Asisten pribadi Draven mendengar gosip bahwa CEO mulai dekat dengan pembantunya sendiri. Hari-hari berikutnya menjadi sulit. Suhua menjadi bahan gunjingan. Beberapa staf rumah pun mengejeknya diam-diam. Tapi gadis itu tetap bekerja dengan hati-hati, tidak pernah membalas, tidak pernah mengeluh. Draven tahu semua itu. Ia bahkan mendengar salah satu stafnya berkata, "Tuan, orang seperti dia tidak pantas ada di rumah sebesar ini." Wajah Draven berubah dingin. "Dia lebih layak tinggal di sini daripada siapapun," katanya datar. Setelah hari itu, tak ada satupun yang berani menyinggung Suhua lagi. Namun konflik baru muncul ketika Jien datang langsung ke rumah Draven dengan dalih membicarakan bisnis. Saat itu, Suhua sedang membersihkan ruang tamu dan ia hampir menjatuhkan vas karena melihat wanita elegan itu memeluk Draven dari belakang. "Kau masih seperti dulu, Draven. Kau hanya kesepian," ucap Jien manja. Draven menyingkir dengan ekspresi tegang. "Aku tidak butuhmu lagi." "Oh ya?" Jien tersenyum sinis. "Atau mungkin kau sudah punya penggantiku, gadis miskin yang bekerja untukku." Suhua menunduk dalam, lalu cepat pergi sebelum air matanya jatuh. Draven menatap kepergiannya dengan rahang mengeras. "Hentikan Jien, kau tidak tahu apa-apa tentang dia." "Aku tahu cukup banyak," balas Jien dingin. "Dan aku tahu jika kau terus melibatkan dia, semua orang akan melihat kau jatuh." Ucapan itu membakar amarah yang selama ini tertahan. "Lebih baik aku jatuh karena kebenaran," kata Draven, "daripada terus hidup dalam kepalsuan bersamamu." Ia kemudian pergi meninggalkan Jien di ruang tamu, menyusul Suhua ke dapur. Gadis itu sedang berusaha tersenyum sambil mencuci piring, tapi tangannya gemetar. "Kau mendengarnya kan?" tanya Draven pelan. Suhua mengangguk tanpa menatap. "Tidak apa, Tuan. Saya tahu tempat saya." "Tempatmu," Draven menghampiri. Suara menurun. "Adalah di sini." Suhua tertegun. Ia menoleh dan pria itu kini berdiri sangat dekat. Tatapan dingin yang dulu selalu menakutkan, kini justru terasa hangat. "Aku tidak tahu bagaimana hidup tanpa kesunyian," ucap Draven pelan. "Tapi sejak malam itu, saat kau membuatkan kue kecil untukku, aku mulai takut kehilangan sesuatu yang sederhana." Suhua memejamkan mata, air matanya jatuh tanpa suara. "Saya hanya ingin Tuan bahagia, dan aku hanya bahagia saat melihat kau tersenyum." Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, Draven menatap seseorang bukan sebagai atasan, bukan sebagai pemimpin, tapi sebagai manusia yang merindukan kasih. Malam itu, di bawah cahaya lembut lampu dapur, mereka berdua berbicara lama tentang masa lalu,
tentang mimpi, tentang kehilangan. Tidak ada janji manis, tidak ada kata cinta, tapi segalanya terasa nyata. Hari-hari berlalu, dan perubahan kecil mulai terlihat. Draven menjadi lebih lembut di kantor, lebih sering pulang lebih awal, bahkan terkadang membantu di dapur, sesuatu yang membuat semua staf tercengang. Suhwa pun perlahan mulai tersenyum tanpa takut. Sampai suatu petang saat matahari tenggelam di balik jendela besar ruang makan, Draven memanggil Suhwa. Di meja yang sama, tempat kue ulang tahun itu dulu diletakkan, kini ada sebuah kotak kecil berwarna perak. "Apa ini, Tuan?" Tanya Suhwa bingung. "Bukalah," ucapnya tenang. Di dalamnya ada lonting berbentuk hati sederhana. "Itu bukan perhiasan mahal," kata Draven, "tapi di dalamnya ada foto kecil. Aku ingin kau menyimpannya." Suhwa membuka lonting itu dan melihat foto mereka berdua, tanpa ia sadari diambil oleh asisten rumah tangga saat malam ulang tahun itu. "Tuhan," suaranya bergetar. "Aku tidak pandai mengekspresikan perasaan," ucap Draven menatap dalam. "Tapi jika kau mengizinkan, aku ingin belajar bersamamu." Suhwa menutup mata, menahan haru. Ia menatap pria itu lama, lalu tersenyum lembut. "Saya tidak butuh apapun, Tuan. Asal bisa melihat Tuan tertawa seperti malam itu, saya sudah bahagia." Draven tersenyum, senyum penuh yang tidak pernah dilihat siapapun sebelumnya. Dan di rumah yang dulu selalu sunyi, kini terdengar tawa kecil, aroma masakan, dan dua hati yang saling menyembuhkan luka masing-masing.